Terkadang, untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya mengatakannya secara lisan. Raja harus melihatnya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Begitu juga praktek jual beli budak. Masih saja ada praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad dan niat yang bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Selama ini, Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya. Maka sudah sepantasnya kalau sekarang giliran Abu Nawas yang mengerjai Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Lalu Abu Nawas menemui Baginda dan berkata, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Apa itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas, sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena begitu besar rasa penasaran Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun ar-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon rindang dan meminta Baginda Raja untuk menunggu di situ. Sementara itu, Abu Nawas pergi menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya, dan Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon. Ketika pedagang budak menghampirinya, ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran, mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu sedikit kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali bahwa orang itu adalah Baginda Raja Harun ar-Rasyid karena menggunakan pakaian yang sangat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diri kepadamu," kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun ar-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Banyak sekali tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga melihatnya saja Sultan Harun ar-Rasyid sudah merasa ngeri.
apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan, bentak Badui itu. Sultan Harun ar-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun ar-Rasyid memegang parang, merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali, seru Badui itu dengan nada yang tinggi. Sultan Harun ar-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun ar-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun ar-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi karena membeli budak yang bodoh. Hai Badui, cukup semua ini, aku tak tahan, kata sang Sultan. Kurang ajar, kau ini budakku, harus patuh kepadaku, kata Badui itu sambil memukul Baginda. Tentu saja, raja yang tak pernah disentuh orang, ia menjerit keras saat dipukul kayu. Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia langsung menjatuhkan diri sambil berlutut di depan Baginda. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Itulah kisah Abu Nawas menjual raja sebagai budak. Semoga video ini menghibur pemirsa semua. Sampai jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.